Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Akmaliatul Afa, NIM E 2019-2395, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas E9. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tingkat pertumbuhan penduduk. Menurut Irawan dan Suparnoko mengatakan bahwa penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi di suatu negara, yaitu dari segi penawaran dan dari segi permintaan. Dari segi permintaan itu sendiri, penduduk bertindak sebagai produsen, dan dari segi penawaran, penduduk bertindak sebagai konsumen. Oleh sebab itu, pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat tidak selalu menjadi faktor penghambat bagi pembangunan ekonomi. Hal tersebut dapat terjadi jika penduduk tersebut memiliki kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksinya. Jadi, pertumbuhan penduduk akan berdampak positif bagi pembangunan ekonomi jika penduduk tersebut merupakan sumber daya yang berkualitas dan handal. Ilmuwan pengikut Keynes melihat bahwa pertambahan jumlah penduduk bukan hanya sekedar bertambahnya penduduk, namun lebih dari itu, bertambahnya penduduk berarti juga terdapat kenaikan daya beli atau purchasing power. Mereka juga beranggapan bahwa adanya kemajuan dan bertambahnya produktivitas tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja akan sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk. Kenyataan yang terlihat dari negara-negara sedang berkembang justru bertentangan dengan pendapatan tersebut, bahwa pertambahan jumlah penduduk di negara berkembang lebih sebagai faktor penghambat jalannya pembangunan ekonomi. Kaum klasik seperti Adam Smith, Ricardo, dan Robert Malthus atau Irawan dan Suparnoko mengatakan bahwa selalu akan saling berkejaran antara pertumbuhan output dengan pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan dimenangkan oleh pertumbuhan penduduk. Dalam hal ini, penduduk berfungsi juga sebagai tenaga kerja, maka akan terdapat kesulitan dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan bila negara dapat menyediakan lapangan kerja yang mencukupi jumlah penduduk produktif, maka akan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat, yaitu struktur umur dan penyebaran penduduk. Negara-negara berkembang menghadapi permasalahan yang lebih rumit dalam hal struktur umur penduduknya dibandingkan kondisi sebelum Perang Dunia Kedua. Hal tersebut dapat terjadi karena pertambahan jumlah penduduk yang sangat pesat di negara-negara berkembang tidak dapat diimbangi dengan kemampuan atau menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk menjamin kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Tingkat penduduk yang cukup tinggi di negara-negara berkembang akan menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk yang belum dewasa dan juga anggota keluarga. Pada umumnya di negara-negara maju, komposisi penduduk yang berumur di bawah 15 tahun sekitar 20-30% dari keseluruhan jumlah penduduk. Sedangkan di negara-negara berkembang jumlahnya sekitar 40-45% dari keseluruhan jumlah penduduk. Yaitu migrasi dan pembangunan. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain yang bertujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui batas politik atau negara ataupun batas administrasi atau batas bagian dari suatu negara. Perpindahan penduduk adalah keputusan yang diambil oleh masing-masing individu dengan karakteristik ekonomi, sosial, dan demografi yang berbeda-beda. Perbedaan karakteristik tersebut bukan hanya nampak jika kita membandingkan antara satu negara dengan negara yang lainnya, namun juga antar wilayah di dalam suatu negara. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya berbagai faktor, baik ekonomis maupun non-ekonomis. Penelitian yang dilakukan cenderung hanya menganalisis faktor sosial budaya dan psikologis, namun tidak memperhatikan pentingnya faktor-faktor ekonomi. Karakteristik migran dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, karakteristik demografis, dua, karakteristik pendidikan, dan yang terakhir, karakteristik ekonomi. Migrasi menurut Todaro dalam teorinya mengatakan bahwa migrasi berkembang karena adanya perbedaan-perbedaan antara pendapat yang diharapkan dengan yang terjadi di pedesaan dan di perkotaan. Pada intinya, teori ini beranggapan bahwa angkatan kerja produktif maupun potensial akan membandingkan pendapatan yang akan mereka terima di perkotaan dengan pendapatan rata-rata di pedesaan.
Bila pendapatan yang mereka harapkan ternyata lebih besar di perkotaan, maka mereka akan mengambil keputusan migrasi. Teori migrasi yang dikemukakan oleh Todaro memiliki 4 karakteristik. Yang pertama yaitu migrasi didorong oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis yang rasional berhubungan dengan manfaat yang akan diterima dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan baik secara finansial maupun psikologis. Yang kedua yaitu keputusan migrasi juga disebabkan oleh pertimbangan perbedaan upah yang ada di antara pedesaan dan perkotaan. Migrasi didorong untuk keinginan memperoleh pekerjaan yang di perkotaan yang nantinya akan mengakibatkan hubungan terbalik dengan tingkat pengangguran yang ada di perkotaan. Yang terakhir yaitu kemungkinan tingkat migrasi dapat melebihi tingkat pertumbuhan kerja yang tersedia di perkotaan.